Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Gimana? Masih pakai HP X Inter? Kayak gua dong, email terdaftar. Jadi di video gue kali ini gue mau bahas ulang buat si Poco F4 ini. Dimana Poco F4 ini umurnya udah kurang lebih 3 bulanan semenjak video ini dirilis. Kok gue mau jual tapi lagi sayang-sayangnya buat push rank. Gue udah sempat posting juga di marketplace. Udah banyak juga yang mau, malah guanya yang jadi ragu. Bukan ragu sama HP-nya ya, tapi lebih ke sayang aja gitu kalau dijual. Karena harganya udah turun cuy. Ya udah gini aja deh, gue mau nyeritain pengalaman gue aja setelah pakai Poco F4 ini selama kurang lebih 3 bulanan ini. Experience apa aja yang udah gue dapetin selama gue pakai ini HP. Dan kira-kira cocok nggak nih HP ini dipakai buat jangka waktu yang lama. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam, seperti biasa, mari kita opening dulu. Pertama gue mau nyeritain soal desainnya dulu dah. Karena banyak yang nanya temen gue yang awam soal HP. Dan pada ngelirik gitu, dia nanya gini, HP apa tuh? Ya gue bilang aja Poco, ya emang bener Poco. Dia bilang cakep, simple, minimalis. Jadi untuk desain dari HP ini gue pribadi suka juga ya. Dengan desainnya minimalis, elegan begini, desainnya udah kotak, khas HP zaman sekarang. Desainnya udah cakep, walau build quality di HP ini tuh masih banyak perdebatan juga sampai sekarang. Antara plastik atau kaca. Tapi kalau gue bisa bilang sih ini kaca. Karena ketika gue diemin di ruang ber-AC itu lumayan dingin HP-nya. Tapi untuk build quality-nya udah mantep, presisi banget. Hampir nggak ada bagian yang kopong, padet lah intinya di HP ini. Belum lagi ketika kita lihat layarnya, tajam bener. Berkat layar AMOLED dan tingkat kecerahannya yang tinggi, bikin HP ini kalau dibawa di luar tuh masih kelihatan. Refresh rate-nya juga udah 120 Hz. Bikin kita main game atau sekedar scrolling sosial media atau TikTok itu berasa smooth. Bentang layarnya 6,67 inch, udah mendukung HDR10+, dan layarnya udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. NFC AR Blaster juga masih ada di Poco F4 ini. Dan untuk charger 67 watt juga udah dapet dan disertakan di paket penjualannya. Jadi ya, soal desain dan build quality di Poco F4 ini selama gue pakai 3 bulanan lebih ya bikin gue puas sih. Sebenarnya hal ini sih yang jadi nilai jual dari si Poco F4 ini, yaitu performanya. Sebenarnya malas juga gue ngebahasnya. Intinya nggak ada obat lah, harga second yang udah 4 jutaan ini kalian bisa ngerasain performa main game yang maksimal. Udah pada tahu kan ya spesifikasinya? Gue nggak usah jelasin lagi kali ya. Ya intinya skor Antutunya bisa tembus 670 ribuan, karena dia pakai Snapdragon 870. Main PUBG bisa HDR ekstrim. Main aman, nyaman banget di Poco F4 ini. Genshin Impact settingan medium 60 fps ya masih hayo. Dan beberapa game lainnya di Play Store bisa disikat dengan gampang sama si Poco F4 ini di settingan rata kanan. Belum lagi suhu HP ini, adem bener, nggak ada panas berlebihan yang bikin telapak tangan gua nggak nyaman. Intinya push rank performanya buat si Poco F4 ini udah juara banget. Terus ke performa kameranya nih, yang dari awal gue punya ekspektasi lebih di Poco F4 ini. Karena ya balik lagi dia udah punya OIS atau Optical Image Stabilizer. Dan ternyata menurut gue kameranya B aja sih. Sebenarnya cakep-cakep aja sih hasil jepretannya, tapi entah kenapa agak kurang greget gitu kalau dibandingin sama HP-HP kompetitor lainnya di harga 5 jutaan. Sebut aja kayak Samsung A53 yang gue punya ini. Beda hasilnya sih ya tipis banget sih, tapi bikin gue greget aja gitu.
Belum lagi hasil perekaman videonya, yang gue juga punya ekspektasi lebih di perekaman 4K 60 fps. Tapi hasilnya ngezoom bener. Jadi kurang leluasa aja record videonya. Hasilnya juga nggak terlalu wah gimana gitu. OAS-nya juga masih kurang greget, masih ada kayak hasil perekaman videonya yang kayak ager-ager. Tapi mungkin ya nanti kalau ada update softwarenya, kalau ada itu juga. Ya pasti ada sih, tapi mungkin lama ya. Ya kita tungguin aja sih. Nah, kalau buat ngevlog ini cuman bisa di 1080p 30 fps aja. Tuh. Nih kualitasnya tuh ngevlognya. Ini gue sambil jalan-jalan, shaky nggak? Dan yang terakhir yang gue rasain dari ini HP setelah kurang lebih 3 bulanan bersama gue, soal isu-isu layar di Poco F4 ini menurut gue udah cakep. Nggak ada lagi yang namanya black rust lah, green tint lah, atau bahkan touch delay. Semua aman. Tapi yang gue keluhkan sih soal update softwarenya sih yang menurut gue terlalu lama. Sampai sekarang video ini dirilis, Poco F4 gue baru dapat 2 kali update software. Itu juga update minor aja soal patch keamanan. Dan belum ada lagi peningkatan software yang gue rasain. Dan satu hal lagi, kenapa Poco F4 ini cepat banget turun harganya? Gue lihat di marketplace Tokopedia harga barunya itu untuk RAM 8GB udah di kisaran 5,4 jutaan aja. Tapi itu bukan toko ofisialnya Xiaomi-nya sih. Dan gue juga nggak tahu itu barang repacking second dikemas jadi baru lagi atau emang barangnya baru dari pabrik. Belum lagi harga secondnya yang udah terjun bebas banget di harga 4 jutaan. Gila banget turunnya. Yang jelas selama udah 3 bulanan lebih gue pakai ini HP, ya ekspektasi gue agak berkurang. Dari yang awalnya gue kira soal kameranya mantep plus OIS, dan setelah gue pakai langsung ya BA aja sih. Tapi di samping itu untuk desain dan performa gamingnya gue puas banget sama ini HP. Intinya 4 jutaan yang wajib kalian pertimbangkan buat beli HP mid-range ini. Belum lagi untuk Snapdragon 870 kan udah bisa mendukung jaringan 5G. Dan buat kedepannya juga udah ya lumayan berguna sih. Ya udah sekian dulu aja video dari gue pembahasan Poco F4 selama kurang lebih 3 bulanan ini bersama gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit, bye-bye.